Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para jamaah salat subuh Majelis Taklim Masjid Jami' Al-Istiqlal yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan. Kita sampai saat ini masih diberi kemampuan, kesempatan untuk bisa mengikuti majelis taklim ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang bisa memperberat timbangan kita untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sehat sedanten nggih. Alhamdulillah. Kita sudah melalui 10 hari pertama dan kita sudah akan meninggalkan 10 hari kedua. Nanti kita akan masuk 10 hari ketiga. Setelah itu berlebaran itu yang merasa nenek-nenek akan ketemu cucunya. Seneng ya Bu? Seneng ketemu cucu. Yang punya anak, yang anaknya sedang merantau akan ketemu dengan anak-anaknya, senang. Dan itu salah satu kelebihan dari silaturahim. Kita bersyukur Allah mengadakan ada bulan puasa Ramadan, ada lebaran. Andaikan tidak ada lebaran, mungkin tidak silaturahim, anak yang jauh kadang-kadang mikir ongkos, mikir kesibukan. Tapi dengan ada lebaran, maka semuanya libur. Yang bekerja dapat THR, akhirnya bersama-sama bergembira, berbahagia. Mudah-mudahan Allah melancarkan semuanya dan Allah mudah-mudahan ridho kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak hadirin sekalian dirahmati Allah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar, semoga Allah ridha kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Apa kata Rasulullah? Kullukum ra'in. Kullukum ra'in, setiap kalian ra'in adalah pemimpin. Setiap kamu sekalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya an ra'iyatihi, atas kepemimpinannya. Wal amiru ra'in. Seorang penguasa itu adalah pemimpin. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan seorang suami itu adalah pemimpin bagi seluruh keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Demikian juga seorang istri adalah pemimpin bagi rumah suami dan anak-anaknya. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian mas'ulun an ra'iyatihi, akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari kepemimpinannya. Muttafaqun alaih, muttafaqun sepakat alaihi pada hadis ini, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat akan kesahihan hadis ini. Maka status hadis ini adalah sahih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya coba memberikan makna global dari hadis ini, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, yang sabdanya itu, setiap kalian ini, setiap kamu sekalian ini, ra'in adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan ditanyain atau akan diminta pertanggungjawabannya an ra'iyatihi, dari kepemimpinannya. Menjadi penguasa, apakah itu presiden, apakah itu gubernur, apakah itu bupati, sampai kepada yang paling bawah Pak RT, itu adalah ra'in, pemimpin. Wal seorang suami, kata Rasulullah, itu juga pemimpin. Pemimpin di dalam rumah tangganya. Wal mar'atu istri, istri juga pemimpin. Pemimpin kepada anak-anaknya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan intinya, setiap personal di antara kamu sekalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Perhatian para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini adalah membuka wawasan dunia. Pada zaman dahulu itu, terutama di Arab, itu adalah pemimpin, itu adalah dari golongan atau kelompok, kalau di Indonesia dari marga tertentu. Jadi ada marga yang terpandang, yang agak terpandang, yang kurang terpandang.
Maka yang menjadi otoritas, yang memiliki otoritas untuk menjadi pemimpin adalah dari kalangan-kalangan tertentu. Kalau di Indonesia semacam dari keturunan darah biru. Di negara-negara lain juga demikian. Ada kalangan-kalangan tertentu yang dianggap lebih tepat untuk menjadi pemimpin. Nabi Muhammad keluar memberikan fatwanya, keluar dari tradisi-tradisi itu yang ini adalah membuat dunia terbelah. Karena ini merubah wawasan dunia bahwa yang pantas jadi pemimpin itu bukan hanya dari keturunan darah biru, keturunan si A, keturunan si B, anaknya si A, anaknya si B. Enggak, setiap orang itu adalah pemimpin semua. Ini kan berubah. Pak Karno pemimpin, betul. Apakah yang berhak jadi pemimpin hanya anaknya Pak Karno? Enggak. Pak Harto itu adalah di Indonesia yang pemimpin, presiden. Pak Jokowi itu adalah pemimpin, presiden. Nah, apakah yang berhak jadi pemimpin hanya anak keturunannya Pak Harto dan Pak Jokowi? Enggak juga. Terus siapa yang berhak jadi pemimpin? Adalah kullukum ra'in, setiap kamu itu adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kamu sekalian adalah pemimpin, kata Nabi. Di Arab Saudi sendiri, iya Pak, ada dari kalangan tertentu. Yang paling dominan di Arab Saudi adalah dari suku Quraisy. Sampai ada ungkapan al-a'immatu min Quraisy. Nah, namanya pemimpin itu adalah harus dari suku Quraisy. Kalau bukan suku Quraisy dianggap tidak layak pemimpin. Nah, Nabi Muhammad dengan sabdanya merubah wawasan dunia. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Jadi penguasa adalah pemimpin. Jadi suami adalah pemimpin kepada anak dan istrinya. Jadi istri adalah pemimpin kepada anak-anaknya. Bahkan kita adalah pemimpin terhadap diri kita sendiri. Paham di Pak? Kita ini, saya, jenengan, itu pemimpin semua. Setidaknya pemimpin kepada dirinya sendiri. Apakah ada orang yang bisa memimpin dirinya sendiri? Ada. Saya balik. Apakah ada orang yang tidak bisa memimpin dirinya sendiri? Ada. Kalau tidak bisa memimpin dirinya sendiri, terus siapa yang memimpin? Ya, kadang dipimpin oleh nafsunya. Maka berbuat atas perintah nafsu. Bukan berbuat dari atas perintah hati nuraninya dan akal pikirannya yang sehat, tapi dilanggar dari hawa nafsu. Berbuat dari hawa nafsu. Ini namanya tidak mampu memimpin dirinya sendiri. Setiap orang itu Pak paham bahwa menipu orang lain itu salah, tapi tetap saja tidak mampu memimpin dirinya sendiri. Masih ada yang berbuat untuk merugikan orang lain. Maka berarti apa? Dia yang menjadi pemimpin bukan dirinya sendiri. Yang menjadi pemimpin adalah nafsunya. Itu. Jadi orang itu semuanya adalah pemimpin. Kemudian yang pertama tadi, ini adalah membuka wawasan dunia. Yang kedua adalah setiap pemimpin itu adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, yakni bagaimana selama proses kepemimpinannya. Apakah amanah atau tidak? Apakah jujur atau curang kepada bangsanya? Apakah
jujur atau curang. Ini diminta pertanggungjawaban semua yang diperbuat dalam masa kepemimpinannya itu, ada catatannya di hadapan Allah, dan catatan Allah itu tidak pernah hilang. Karena itu maka kalau pemimpin itu benar memperjuangkan hak-hak yang dipimpin, maka itu balasannya adalah surga dari Allah. Karena dia bukan hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi juga berpikir untuk orang lain. Nah, sebaliknya, kalau menjadi pemimpin tidak amanah, maka menjadi pemimpin sama dengan membangun jembatan untuk menuju ke neraka. Dengan demikian maka menjadi pemimpin itu diantara menuju kemuliaan dan menuju kehinaan. Bisa jadi pada saat pemimpin itu adalah tidak amanah, tapi rakyatnya tidak tahu. Tapi maka karena tidak tahu rakyatnya, maka selamatlah di dunia. Atau kecurangannya tidak ada yang melaporkan, sehingga tidak masuk pada pengadilan, akhirnya tidak ketahuan salahnya. Tetapi pengadilan Allah tidak akan pernah luput, catatan Allah tidak akan pernah keliru. Maka bisa jadi kalau orang tidak amanah, dia selamat di dunia, tapi tidak akan selamat di akhirat. Karena itu maka mari kita jaga kepemimpinan kita. Kepemimpinan harus amanah. Gitu. Kemudian yang ketiga, memimpin itu adalah ada levelnya. Ada levelnya. Ada level internasional. Jadi ketua PBB atau sekjen PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diatur itu meliputi berbagai negara di dunia ini. Itu adalah level internasional. Ada level nasional. Seperti Pak Karno jadi presiden, itu levelnya nasional. Ganti berikutnya Pak Harto, ganti berikutnya Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ganti berikutnya sebelum Pak Abdurrahman Wahid Habibie dulu gitu. Pak Habibie, setelah itu Gus Dur, ganti berikutnya Megawati, ganti berikutnya Susilo Bambang Yudhoyono, ganti berikutnya Jokowi. Nah, yang akan berikutnya ini siapa? Pak Prabowo saja. Pak Prabowo, Pak Prarani, Pak Prabowo, gitu. KPU sudah menetapkan pemenangnya menurut real count. Tetapi yang menetapkan yang sesungguhnya nanti setelah selesai sidang-sidang di tuntutan yang tidak puas dan seterusnya. Tapi kalau dari hasil real count sudah ditetapkan pemenangnya paslon 2. Nah, itu semuanya adalah pemimpin tingkat nasional. Kalau jadi gubernur adalah tingkat regional atau provinsi. Kalau jadi bupati tingkat kabupaten, jadi wali kota tingkat wilayah kota, jadi Pak Camat, jadi Pak Lurah, sampai jadi Pak RT. Itu adalah pemimpin yang berbeda, adalah levelnya. Nah, bapak-bapak ini adalah pemimpin levelnya di keluarga. Ibu-ibu ini adalah juga jadi pemimpin levelnya pada rumah dan anak-anaknya. Nah, bahkan setiap individu, artinya setiap personal atau setiap perorangan
ini adalah pemimpin pada dirinya sendiri. Bapak-bapak berarti akan ditanyai nanti pertanggungjawabannya kepada jenengan, bagaimana tanggung jawabnya kepada anak-anaknya dan kepada istrinya. Kalau anaknya itu adalah tidak sholat, karena tidak ada pendidikan dari orang tua, maka nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat. Kalau bapak-bapak sudah didik anaknya untuk mengerti Tuhannya, untuk menjadi orang yang beribadah, untuk taat sujud kepada Allah, tapi tetap tidak melaksanakan, naudzubillah, itu sudah lepas dari tanggung jawab kepemimpinannya, maka dosanya anak dipikul oleh anak itu sendiri. Tapi kalau tidak ada bimbingan dari orang tua untuk mengerti siapa Tuhannya, mana jalan yang hak, mana jalan yang batil, mana rizki yang halal dan mana rizki yang haram, tidak ada bimbingan dari orang tua, maka orang tua juga di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena orang tua adalah pemimpin bagi anak-anaknya, pemimpin juga bagi istrinya. Ini. Nah, orang tua itu memimpin atau membimbing anak-anaknya, tidak semuanya memiliki kemampuan yang cukup. Karena itu anak-anak dididik melalui lembaga pendidikan. Yang tidak bisa baca Quran dididik melalui TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Kalau saya dulu belum ada Pak TPA, zamannya Pak Lawi belum ada TPA. Pasti Pak Lawi sudah pernah belajar ngaji di TPA. Nopo, bukan mongko Pak Lawi boten. Waktu itu belum ada memang. Ya ngajinya tidak seperti sekarang, alif, ba, boten Pak Lawi ini. Ada, Nah sekarang sudah TPA. Maka orang tua mengarahkan anak untuk belajar Al-Quran di musola, belajar Al-Quran di masjid, belajar Al-Quran di TPI, di TPA dan sebagainya. Itu sudah bentuk tanggung jawab dari orang tua untuk membiasakan anak membaca Al-Quran. Selanjutnya setelah bisa, tanggung jawab anak dimanfaatkan pengetahuan membaca Al-Quran atau tidak. Apakah anak itu yang penting sekedar tahu bisa baca Al-Quran atau mengamalkan, yakni membaca dalam waktu-waktu senggannya atau tidak, itu sudah tanggung jawabnya. Orang tua menyekolahkan anaknya, dibiayai, dibelikan seragamnya dan sebagainya, itu sudah tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua kepada anak itu mulai dari lahir, memberikan nama, diakikoi, dinafkahi, dididik, disekolahkan, sampai tanggung jawab orang tua terakhir itu adalah menikahkan anak. Selama belum menikahkan, belum selesai tanggung jawabnya anak, orang tua kepada anak. Kalau sudah dinikahkan, selesai. Karena itu maka banyak ibu-ibu yang menangis, banyak bapak-bapak yang menangis ketika menikahkan anaknya. Karena sudah bersyukur kepada Allah, sudah menyelesaikan tanggung jawab yang terakhir, insya Allah di hadapan Allah sudah tidak dituntut tanggung jawabnya sebagai orang tua. Nangis ibu itu. Kalau sudah menikahkan anaknya, bapak-bapak juga menangis. Menikahkan itu seperti angkah tukah, wazawwajtuka, itu sebenarnya kewajiban bapak. Tetapi banyak orang yang tidak sanggup, akhirnya minta dinikahkan kepada penghulu, atau dinikahkan oleh kiai, atau dinikahkan oleh gurunya anak, karena sering terbawa pada rasa terharu, mau menikahkan, saking bahagianya kadang nangis. Akhirnya
pun Pak Yai dengan mau nikahkan. Nah, kalau begitu ya harus ada pasrah wali nikah ke saya. Siap Pak Yai. Ayo pasrah wali, kalau bukan sakit nggih, kalau tentul. Kalau Bapak Samsul Arifin memasrahkan wali nikah kepada kiai dan seterusnya untuk menikahkan anak saya yang bernama Sumarni dengan mas kawin. Iya sih kan, aslinya yang berkewajiban adalah bapaknya, tapi kadang nggak kuat, hatinya kadang nggak kuat untuk menikahkan. Nah, menikahkan itu adalah tanggung jawab terakhir dari orang tua. Nah, apakah pembelaan orang tua kepada anak setelah selesai tanggung jawab yang terakhir sudah selesai? Enggak juga. Kalau melihat anak sudah lama menikah, belum punya rumah, mesti dipikirkan, oh ada yang rumahnya. Setelah itu punya anak, terus ibunya mau bekerja, lihat cucunya nggak ada yang nemani, Ustaz ada kayak gini, tak gendong, tak alamat ternak, sampai kalau mau kerja. Ya Allah, pembelaan orang tua walaupun sudah selesai tanggung jawabnya tetap dibela. Kan dokter gitu. Ramadan kita niki kalau ningali bujuk bodoh gitu. Apa itu? Giot Ramadan. Kayopo. Ginya kebanyakan itu masa Allah. Aku gak disiapin. Sing kelihatan sanes butuh nih udah butuh nih. Padahal apa? Bukan tanggung jawabnya. Cucu itu adalah tanggung jawab ibu dan bapaknya. Tapi itulah orang tua. Terus perhatian. Dan tidak hanya diberi uang, didoakan kalau ada. Gusti panjenengan paling selamat, Gusti anak kula, cucu kula, lancarkan rezekinya Gusti. Jauhkan dari musibah Gusti, jauhkan dari niatan-niatan jahat orang lain Gusti, selamatkan putu kono Gusti. Kan terbiasa ya. Terbiasa coba mendoakan. Jadi walaupun sudah selesai itu. Jadi yang ketiga adalah menjadi pemimpin itu levelnya bermacam-macam. Ada level nasional, internasional, regional, sampai kepada tingkat kelurahan, tingkat RT, tingkat keluarga. Dan yang terakhir itu adalah level dirinya sendiri. Dan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang jadi RT juga ditanyai, apakah mempersulit warganya di saat ngurus administrasi atau justru mempermudah. Jangan enak-enak punya kekuasaan. Kalau kekuasaan dipakai untuk menyiksa orang lain, dosa banget. Dosa. Kalau kekuasaan dipakai untuk mempermudah dan membantu orang lain, pahala besar. Pahala besar. Saya salut dan hormat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masanya beliau itulah dibuat kebijakan, yakni beasiswa untuk fakir miskin. Beasiswa nukul bidik misi. Itu adalah untuk orang-orang miskin. Saya Pak pernah di Universitas Andalas, Sumatera Barat, Padang. Satu forum dengan Pak Menteri Pendidikan waktu itu Profesor Endo. Ada testimoni dari para penerima bidik misi. Saya sepanjang waktu itu nangis terus. Ikut berbahagia. Ada anaknya orang tua UT-UT mau jualan itu ditempuh dengan perjalanan kaki 2 kilo tiap hari. Itu untuk menghidupi keluarganya. Tapi anaknya mendapatkan kesempatan beasiswa bidik misi, kuliah di Fakultas Kedokteran, dan itu bisa mengubah nasibnya dan anaknya menjadi berprestasi sampai level internasional. Hanya hitungan akal, ini bukan kehendak Allah. Hanya hidup bukan itu, tapi hanya hitungan akal. Andai kan tidak ada beasiswa untuk fakir miskin, barangkali tidak akan pernah
Artinya ya tidak mungkin untuk menjadi seorang dokter berprestasi. Ada cerita itu, masya Allah, betapa luar biasanya menjadi pemimpin yang kebijakannya adalah memihak kepada rakyatnya, bukan hanya memihak kepada keluarganya atau menguntungkan dirinya sendiri dan sebagainya. Karena itu maka menjadi pemimpin yang amanah itu untungnya dunia dan akhirat. Di dunia dimuliakan orang, Bapak Presiden mau datang ke Malang, masya Allah, yang ngawal itu disterilkan tempatnya, dijaga keamanannya, betapa mulianya. Kalau kemudian itu menjadi pemimpin sekaligus amanah dalam kepemimpinannya, maka juga akan dimuliakan di akhirat. Itu. Wal amirur ra'in, dan pemimpin itu ada apa? Penguasa itu adalah pemimpin. Wal rajulu ra'in ala ahli baiti, seorang suami adalah pemimpin kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha, dan seorang istri itu pemimpin kepada rumah suaminya, wa waladihi, dan anak-anaknya. Ini disebut istri itu adalah pemimpin kepada rumah suaminya. Istri itu adalah lebih banyak di rumah mestinya, tapi istri yang berkarir tidak selamanya lebih banyak di rumahnya. Kalau dalam hadis ini itu adalah pemimpin kepada rumah suaminya, berarti yang bertanggung jawab agar suasana rumah tetap menjadi menarik itu adalah istri. Nah, tapi kalau tenaganya terbatas, mungkin bisa minta bantuan kepada pembantu, tapi harus mengeluarkan biaya. Tapi yang punya tanggung jawab itu istri. Ala waldi zawjiha. Bentuk tanggung jawab itu bukan hanya menata ruang tamunya sampai indah, bukan hanya itu, tapi juga tidak mempersilahkan masuk kepada laki-laki yang bukan mahramnya tanpa seizin suami. Siapa masuk itu, Dek? Teman Mas, teman apa itu loh waktu SMA dulu. Terus pacar mode, iya dulu. Ini berbahaya. Enggak bahaya. Istilahnya orang-orang sekarang bisa-bisa CBLK, cinta lama bersemi kembali. Itu bisa berbahaya. Kalau sudah ada saingan-saingan seperti itu, akhirnya suaminya tidak berkenan. Sudah menjadi bibit konflik. Kalau sudah berkonflik suami istri, malaikat rahmat sudah tidak masuk ke rumah. Ini sudah awal bencana. Maka jadi pemimpin kepada rumahnya. Siapa yang akan menata di rumahnya? Paling suami bisa memberi pagar. Nah, walaupun sudah diberi pagar rumahnya oleh suami, kalau dibuka dengan istrinya, ya masuk. Gitu. Pemimpin itu kan manajer. Manajer itu yang mengelola. Ya, kalau hal-hal yang bukan mahramnya, yang bisa membahayakan, bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga, ya jangan diizini. Kemudian diulang lagi di akhir hadis ini, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, sama seperti di awal hadis. Di pertamanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, di akhir hadis ini diulangi wa kullukum mas'ulun fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, berarti diulang dua kali. Ini untuk mempertegas Rasulullah bahwa setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Paham Ibu?
Jadi kita sendiri pemimpin kepada diri kita sendiri. Ayo arahkan yang benar. Kita memimpin, menggerakkan pikiran kita, menggerakkan langkah kita menuju ke masjid untuk berjamaah sholat subuh. Ini kan memimpin diri kita ke jalan yang baik. Kita mengarahkan diri kita untuk mencari rezeki yang halal. Itu sudah kita memimpin diri kita ke jalan yang baik. Bapak Ibu, karena kita juga dibatasi oleh waktu, maka saya mohon untuk dicukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniai sehat semua kepada kita semua, sehingga bisa mengikuti ngaji, bisa menjalani ibadah Ramadan dengan sempurna, dan bersama-sama nanti ketemu di Lebaran, saling bermaaf-maafan. Ya Allah, bahagianya kan masih dikaruniai umur panjang, kita ketemu nanti Lebaran, bersalim-saliman, bermaaf-maafan, ketemu keluarga, ketemu anak, ketemu cucu. Mari kita berbahagia merayakan Idul Fitri. Ibu bapak hadirin sekalian saya hormati, makaten ingkang saged kula aturaken, mohon maaf dari segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.